Shalom, senang ya pagi hari ini kita memasuki hari yang baru. Ayo saat teduh dulu, minta pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan sepanjang hari ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Doa dulu. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, kami boleh memasuki hari baru. Terima kasih Tuhan, keadaan kami baik, keadaan kami sehat, keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, semua baik Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan saat teduh dulu. Tuhan Roh Kudus urapi setiap kami. Kami mau duduk sebagai seorang murid. Tuhan berbicaralah. Tuhan didiklah kami. Tuhan tegur kami. Agar supaya perjalanan hidup kami sangat baik dan sesuai dengan isi hati Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini ya Tuhan. Urapan yang baru turun atasku. Apa yang disampaikan adalah isi hati Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik kuasa salib-Mu ya Tuhan. Aku memberkati semua jaringan internet baik. Tidak ada yang tidak mau mendengarkan Engkau, tidak ada yang menolak firman-Mu Tuhan. Kami sungguh-sungguh mau belajar Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wow. Pagi hari ini temanya berjudul Rasa Cemasku Menyiksaku. Wow. Gangguan kecemasan itu tanpa kita sadari itu menyiksa kehidupan kita. Menyiksa tubuh, jiwa, dan roh. Dan oleh sebab itu, mengapa kita harus cemas, bagaimana cara mengatasinya, dan agar supaya kehidupan kita itu sehat. Karena satu kecemasan itu bisa menghasilkan berbagai macam penyakit. Bahkan termasuk kegagalan. Kegagalan akan masa depan itu bisa terjadi karena orang cemas. Nah ya, mari kita buka di kitab Matius 6, ayatnya yang ke-25 sampai ke-34. Ya, jadi kita agak panjang pagi hari ini, tapi mari kita lihat Tuhan mengajarkan kita apa. Ya, buka Alkitabnya di kitab Matius 6, ayat yang ke-25 sampai dengan 34. Judul perikopnya adalah hal kekhawatiran. Ya, ayat yang ke-25 saya bacakan. Karena itu aku berkata kepadamu, ini Tuhan Yesus yang bicara ya. Karena itu Yesus berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal di dalam lumbung, namun diberikan makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Wow. Suka sekali saudara saya dengan firman Tuhan ini. Ini Tuhan yang berbicara. Jadi perhatikan ayat per ayat. Tuhan Yesus mengajarkan seperti apa. Perhatikan di ayat yang pertama. Karena itu Yesus berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Kalau versi bahasa Inggrisnya saudara ya, saya bacakan ya. Ini versi New King James. Ayat keberapa sih? 25. Therefore I say unto you, take no thought for your life. Artinya, semuanya itu
yang terkadang kita itu random ya. Semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita, Yesus katakan take no thought for your life. Artinya jangan dimasukkan semuanya ke dalam pikiran. Sudah waktunya Anda dan saya itu memiliki kemampuan untuk memilah-milah persoalan mana yang perlu kita pikirkan, persoalan mana yang seharusnya kita singkirkan. Semuanya jangan dimasukkan ke dalam pikiran kita. Karena yang namanya pikiran itu tuh memiliki batas kapasitas. Nah, terkadang kita itu belum memiliki kemampuan untuk bisa membedakan antara urgensinya, prioritasnya, dengan yang itu sampah. Nah, kita harus tahu, di dalam hari-hari seperti ini, kita semua ngalami ya, yang namanya tekanan kehidupan yang begitu luar biasa. Sudah waktunya Anda dan saya itu tuh memiliki satu hikmat yang dari Tuhan untuk bisa membedakan ini penting, ini nggak penting. Sampai Tuhan dikatakan begini loh, janganlah khawatir akan hidupmu. Versi bahasa Inggrisnya apa? Take no thoughts for your life. Jangan semuanya dimasukkan ke dalam pikiran. Jangan semuanya kamu pikirin. Jangan semuanya kamu anggap itu penting. Jadi harus memiliki kemampuan untuk bisa membedakan itu. Ya, Tuhan katakan janganlah khawatir, itu perintah. Jadi kalau hari ini kita masih terus khawatir dan terus khawatir, itu kita artinya memberontak apa kata firman Tuhan. Jadi firman Tuhan mengatakan bahwa jangan kamu khawatir, itu perintah. Kalau namanya perintah, berarti kita harus belajar untuk taat. Karena yang namanya gangguan kecemasan, orang yang cemas berlebihan itu penyebabnya apa saudara? Khawatir. Sekarang saudara, Anda hari ini, apakah saya mempunyai masalah? Gede banget saudara. Gede banget, saya mengalami kerugian secara finansial itu besar sekali. Nilainya miliaran saudara. Kalau 3 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu, itu akan menjadi rasa frustrasi yang luar biasa hebat. Tapi kalau hari ini saya ditanya bagaimana perasaan kamu dengan nilai yang miliaran itu, saya hanya bisa mengatakan bahwa sepertinya saya tidak ada di level itu. Kenapa? Saya belajar dari 5 tahun yang lalu sampai hari ini, belajar untuk berada di dalam satu posisi bahwa kehilangan, saya harus belajar let it go. Yang namanya kerugian, saya harus belajar yang namanya let it go. Ketika saya ditipu oleh seseorang, saya harus belajar let it go. Nah, kenapa kok saya memiliki kemampuan sampai hari ini untuk bisa melupakan semuanya itu? Sebenarnya bukan melupakan ya. Setidaknya adalah saya tahu bahwa ada sesuatu hal yang tidak perlu saya pikirkan. Termasuk yang kerugian miliaran itu. Ada hal-hal khusus yang saya tidak mau mengganggu kehidupan saya. Salah satunya adalah yang mengalami kerugian sebesar ini. Saya tidak perlu harus memasukkan semuanya itu ke dalam pikiran saya. Karena saya mengacu kepada ini. Janganlah khawatir akan hidupmu. Artinya, kalaupun saya mengalami kehilangan yang nilainya miliaran itu, kalau Tuhan katakan, Kathy, kamu jangan khawatir. Artinya bahwa Tuhanku bertanggung jawab dengan semuanya itu. Meskipun bahwa kerugian yang saya alami itu adalah akibat kesalahan saya. Akibat keteledoran saya, dosa saya, dan lain sebagainya. Jadi harus ada di level itu. Termasuk dengan saya tidak mau lagi yang namanya meratapi semua yang hilang itu. Saya tidak mau yang namanya menghabiskan waktu saya untuk nangis, menyalahkan diri saya sendiri, menyalahkan orang lain, atau sampai harus frustrasi, pahit dengan seseorang. No. Saya belajar untuk menyingkirkan diri saya dari posisi itu. Saya tidak mau berada di level itu. Saya harus mengerti isi hati Tuhan. Isi hati Tuhan adalah apa? Menyenangkan hatinya, bukan meratapi nasib saya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Janganlah khawatir akan hidupmu. Apa yang hendak kamu makan, apa yang hendak kamu pakai, apa saja yang kamu rasakan, dan enso.
Sebenarnya kita itu, contoh nih ya, contoh. Orang kalau misalkan terlilit hutang, apa saja lah ya alasannya. Terkadang kita itu beralasan yang sangat klasik. Ini kan buat kebutuhan hidup. Tetapi pada kenyataannya, gaya kehidupan kita yang tidak pernah mau berubah. Dikit-dikit pinjam, dikit-dikit mengandalkan kartu kredit, dikit-dikit mengandalkan cicilan 0%. Sebenarnya tidak salah kita itu pinjam, boleh pakai kartu kredit, sah-sah aja. Yang terpenting kita harus berpikir bahwa kita memiliki kemampuan untuk bisa membayar di kemudian hari. Nah, sebenarnya apa tuh yang menjadi patokan kenapa kita itu gesek kartu kredit atau kita itu pinjam duit dan lain sebagainya? Sebenarnya apa tuh? Hanya karena faktor apa? Yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai persis seperti yang Tuhan bilang. Makanya alasan klasik kita apa? Buat kebutuhan hidup kok. Dari sini Tuhan mengajarkan ubah gaya hidup. Tapi Bu, saya itu kan pinjam pakai kartu kredit, itu kan untuk beli susu anak. Karena tidak ada pendapatan, kami suami istri kena PHK, misalnya begitu. Tuhan mengajarkan kalau Tuhan katakan jangan khawatir, berarti ada bagian tertentu yang akan dirubah Tuhan. Makanya Tuhan katakan jangan khawatir, jangan buru-buru ambil keputusan di luar Tuhan. Paham? Terkadang kita itu selalu menunjukkan bahwa ini kan kebutuhannya cepat, ini kan penting, nanti keburu anak saya mati, ini kan buru-buru. Nah, seringkali kita menggunakan pemikiran sendiri, semuanya serba buru-buru, dianggap Tuhan lama, dianggap Tuhan tidak mendengar. Padahal Tuhan katakan, kalau Tuhan katakan jangan khawatir, berarti bahwa Tuhan bertanggung jawab. Oleh karena rasa cemas kita yang berlebihan itulah yang menyebabkan kita ambil keputusan di luarnya Tuhan. Jadi tahu ya, posisi kita ada di mana pada waktu itu. Jadi sekarang kalau kita, kalau misalkan harus terlilit utang, atau bisnis kita mandek sampai hari ini, kita perhatikan berapa sering kita itu khawatir dengan keadaan kita. Toko yang tadinya sudah oke gitu ya, pengen diperluas. Tidak duduk dulu bersama-sama, tidak duduk dulu menghitung berapa anggaran yang harus dihitung. Lalu tiba-tiba mengambil satu pinjaman yang besar, tanpa disadari akan terlilit dengan nilainya miliaran dan lain sebagainya. Jadi Tuhan katakan, janganlah kamu khawatir. Tidak semuanya harus kita pikirkan. Bahkan untuk hal-hal yang sepele-sepele. Misalkan apa? Keributan dengan seseorang, dimasukkan ke dalam pikiran. Semuanya itu kekhawatiran yang satu masalah, akan timbul kekhawatiran di masalah berikutnya. Akan timbul lagi persoalan di berikutnya. Makanya numpuk. Jadi pagi hari ini mari kita belajar. Kita belajar untuk bisa menyingkirkan mana penting dan mana yang tidak. Saya pun begitu, saudara. Saya tahu mana sampah. Saya tahu mana yang tidak berguna. Saya buang. Itu tidak penting. Harus difilter. Sama halnya persoalan juga harus difilter, saudara. Kekhawatiran itu hanya membungkukkan tulang. Coba, kalau saya lihat, saudara ya, bahwa orang yang mengalami gangguan kecemasan itu overthinking terus menerus. Kenapa kok overthinking, saudara? Ya itu tadi. Saya itu kan gesek kartu kredit untuk beli susu. Saya pinjam duit untuk bayar sekolah. Sepertinya benar. Sepertinya benar. Tapi yang digarisbawahi adalah caranya. Nah, makanya mari kita belajar segala sesuatunya itu nggak harus buru-buru. Makanya mari belajar untuk tidak menilai Tuhan lama. Jangan menilai Tuhan tidak memperhatikan. Jangan menilai Tuhan tidak mendengarkan doa saya. Jadi belajar untuk sabar. Makanya tadi saya katakan, ubahlah gaya hidup yang seperti ini. Segala sesuatunya harus buru-buru. Segala sesuatunya ambil keputusan di luar nurul. Nah, akhirnya apa? Begitu sudah kepepet, begitu sudah ancur-ancuran, begitu sudah kelilit seperti itu, frustrasi lagi.
itu kan sia-sia. Mari kita belajar, ya. Yang kita khawatirkan selama ini, Tuhan katakan begitu jelas. Yang kita khawatirkan selama ini tuh sebenarnya hanya makanan, minuman, pakaian. Artinya apa toh saudara? Bukan tentang apa yang kita makan, bukan tentang apa yang kita minum. Yang dimaksud firman Tuhan ini adalah yang kau pikirkan itu sebenarnya sepele. Sepele menurut Tuhan. Mungkin kita hari ini mengatakan, aduh Bu, ini saya itu tuh benar-benar udah kayak mau mati rasanya. Di rumah tiap hari debt collector. Tiap hari saya ribut dengan pasangan Bu. Saya melihat kondisi keadaan keluarga saya nggak baik-baik Bu. Rasa-rasanya tenggorokan saya mau berhenti, jantung saya mau berhenti, nggak bisa ngomong, segala sesuatunya saya demam tinggi dan lain sebagainya. Tuhan katakan, sepele. Sampai ada firman Tuhan disebutkan, pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Yang kita rasakan apa? Pengen mati rasanya. Yang kita rasakan apa? Darahnya kayaknya udah habis. Air mata kita udah gak bisa ngalir lagi buat nangis. Saking kita frustrasinya. Tapi Tuhan katakan apa? Yang tentang makanan itu, yang tentang air minum itu, yang tentang yang kau pakai itu berbicara tentang sepele. Makanya versi bahasa Inggrisnya adalah take no thought in your life. Tidak semuanya dimasukkan ke dalam pikiran. Tidak semuanya itu harus kita pikirkan. Paham ya sampai di sini ya? Jadi mari kita take easy saudara. Cool. Ya. Santai. Jangan semuanya gerusu-gerusu. Tuhan tahu bahwa kekhawatiran yang berlebihan itu menimbulkan apa? Kecemasan. Makanya dalam mental illness, gangguan kecemasan itu termasuk daripada mental illness saudara. Mental yang sakit. Mari kita belajar saudara. Tidak cemas. Karena ternyata kita cemas, kita over takut, kita over khawatir, itu kita bagian tidak melakukan perintah Tuhan. Karena jangan khawatir itu adalah perintah Tuhan. Jadi kita harus mengatur diri kita harus mengatur cara hidup kita supaya tidak khawatir. Jangan lagi menggunakan kata, ya Bu, kan keadaannya sudah kayak gini Bu. Tuhan katakan jangan khawatir. Bagian kita adalah melatih diri kita untuk tidak khawatir berlebihan. Bagian yang lain biarkan Tuhan yang lakukan. Makanya kita itu kenapa terjadi yang namanya gangguan kecemasan. Kita selalu mengambil areanya Tuhan. Yaitu apa? Jawaban doa. Kita suka mengambil area itu. Kita cari jawaban itu sendiri. Kita analisa, boleh sih menganalisa persoalan kita, boleh. Tetapi untuk mengambil areanya Tuhan, seperti apa? Cari jalan keluar dan lain sebagainya, itu semuanya itu bukan area kita. Makanya bagi Anda yang gampang banget mengalami gangguan kecemasan, ingatlah bahwa Tuhan sudah ingatin. Jangan khawatir. Tuhan tahu konsekuensinya. Makanya ikutin saja Tuhan bicara apa. Amin. Berikutnya ayat yang ke-26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makanan oleh Bapamu di sorga. Bukankah kamu itu melebihi burung-burung di udara? Kita ini adalah manusia spesial di mata Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Tanaman, semua jenis binatang, itu ciptaan Tuhan. Ya, itu kecintaan Tuhan, itu dipelihara oleh Tuhan. Kalau di sini dikatakan ya iyalah, burung masa suruh kerja? Sama sebenarnya. Kita itu diberikan yang namanya alam, diberikan yang namanya kesempatan, itu untuk apa? Mengusahakan. Ada tanah, udara, dan laut. Ada yang namanya tumbuh-tumbuhan, ada yang namanya binatang. Semuanya itu kita usahakan. Artinya apa saudara? Ada bagian kita untuk berusaha. Nah, kita sudah berusaha atau belum? Nah, jadi saudara, ada bagian kita yang harus kita lakukan. Jangan frustrasi sendiri saudara. Dengan semua faktor kehidupan kita. Kita aja berharga, itu dipelihara oleh Tuhan. Sekarang kalau Anda bertanya, Bu, kok keadaan saya makin gak baik? Buktinya apa bahwa Tuhan pelihara?
kita bisa hidup hari ini karena Tuhan atau karena diri Anda sendiri. Anda masih bisa bernafas, tidak perlu ke rumah sakit, itu berkat Tuhan atau berkat usaha Anda sendiri. Kan kita harus tahu. Maaf ya, orang-orang yang mengalami gangguan kecemasan, faktor utamanya adalah kesusahan untuk mengucap syukur. Ini loh, tadi Tuhan katakan yang kamu khawatirkan itu cuma makanan, minuman, pakaian. Artinya sepele. Tuhan katakan burung di udara diberkati Tuhan. Tanaman-tanaman seperti tanaman bakung itu dipelihara oleh Tuhan. Kenapa kamu khawatir? Tuhan mau kalau dengan kata lain dari versi saya, Tuhan itu mau memberitahukan kepada kita, kamu itu mengkhawatirkan sesuatu hal yang sia-sia. Saya pun dulu juga begitu, makanya kan saya bilang kan, saya ngalami yang namanya kehilangan miliaran, saudara. 5 tahun yang lalu saya frustrasi setengah mati. Sampai saya sakit-sakitan. Tapi begitu Tuhan pimpin saya, tuntun saya, oh akhirnya saya mengerti firman Tuhan ini. Makanya baca firman Tuhan, saudara, itu tuntunan. Saya bisa seperti ini, saudara, sekuat ini, saudara. Saya let it go. Saya nggak mau lagi dengan melihat ke belakang. Saya berpegang apa kata Tuhan. Kalau Tuhanku mengatakan, Katie jangan khawatir, dengan semua yang sudah hilang itu ya sudah. Padahal kalau dipikir itu kesalahan saya. Kecerobohan saya. Tapi Tuhan katakan, Katie stop. Untuk tidak khawatir terlalu berlebihan. Saya memerintahkan jiwa saya untuk tidak khawatir. Saya memerintahkan jiwa saya untuk nggak sakit. Itulah pentingnya doa, pujian, penyembahan, baca firman Tuhan. Kita memerintahkan kehidupan kita agar supaya kita itu tidak sembrono mengalami kehidupan. Termasuk dalam mengendalikan pikiran. Tuhan memberikan kuasa kepada kita, kendalikan pikiran. Ingat, iblis itu mengintimidasi kita itu lewat apa ini loh, area pikiran. Yang bisa mengendalikan itu adalah kita. Makanya saudara, Anda nggak bisa kalau misalkan dikit-dikit minta didoakan begitu. Karena apa? Anda yang harus berlatih mengendalikan pikiran. Saya sebagai hamba Tuhan mungkin bisa mendoakan Anda agar supaya tidak khawatir. Saya bisa mendoakan. Tetapi yang punya pikiran yang diintimidasi iblis bukan saya, saudara, tapi Anda. Anda harus belajar bagaimana mengendalikan semua pikiran itu. Rasa takutmu, rasa khawatirmu. Orang mengalami gangguan kecemasan itu akibat khawatir berlebihan. Makanya Alkitab mencoba memberitahukan kepada kita, pandanglah burung-burung di udara itu yang tidak bekerja, yang tidak melakukan apapun tapi dipelihara oleh Tuhan. Artinya apa, saudara? Kenapa kamu membiarkan tubuh kita ini nih sakit terus? Kenapa harus minum obat terus? Kenapa lambungnya sampai dibiarkan sakit? Tuhan mau memberitahukan itu. Mengapa kamu cemas untuk sesuatu hal yang tidak penting? Kira-kira seperti itu. Tuhan mau sampaikan dalam bahasa yang sehari-hari. Yang perlu kita lakukan adalah senangin hati Tuhan. Orang-orang yang mengalami gangguan kecemasan menghabiskan waktunya untuk apa? Melihat ke belakang. Orang-orang yang mengalami gangguan kecemasan melakukan banyak hal yang tidak berguna. Contohnya apa? Menyesali semua yang terjadi di belakang. Nangis terus. Lupa untuk memuliakan Tuhan. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku memujimu. Artinya apa, saudara? Pujian ini memerintahkan jiwa kita puji Tuhan. Jangan melihat ke belakang terus. Rasa cemas yang menyiksa kehidupan kita akibat pertama, kita tidak belajar untuk mengucap syukur. Yang kedua, kita melihat ke belakang terus. Kita melihat kegagalan terus, hilang terus. Coba kalau fokus saya memikirkan, aduh saya itu kan mengumpulkan nilai uang yang sampai miliaran itu tuh, sampai saya itu kerja bertahun-tahun, saya tabung, saya ini, aduh hilang begitu aja.
Ketika saya memikirkan itu terus, kira-kira saya ketemu Anda nggak hari ini? Nggak mungkin, saudara. Yang ada saya akan di rumah sakit. Yang ada saya mengalami kelumpuhan di dalam diri saya. Karena mengalami kegagalan dan kehancuran. Tetapi yang saya rasakan adalah saya harus berubah. Itu menyenangkan hati Tuhan namanya, saudara. Menyenangkan hati Tuhan itu mendengar perintah Tuhan. Kalau Tuhan katakan jangan khawatir, lakukan. Senengin hati Tuhan. Perintahkan kepada jiwa. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Waktu saya nyanyi lagu ini, saudara, iblis berusaha untuk mengingatkan kepada saya tentang kehancuran demi kehancuran saya punya bisnis. Terintimidasi nggak saya? Sempat. Makanya harus sadar betul. Intimidasi itu lawan dengan pujian penyembahan. Saya harus tahu betul bahwa ketika Tuhan mengatakan begini, burung-burung di udara dipelihara oleh Tuhan, artinya adalah Kathy belajar mengucap syukur. Kita ada hari ini dalam keadaan yang sangat sehat, mengucap syukur. Kalaupun engkau berada di kursi roda sekarang ini, saya melihat, saudara, saya nggak kenal siapa Anda, saya melihat Anda lagi duduk di kursi roda. Mengucap syukur. Anda lebih beruntung daripada orang-orang yang berada di luar sana yang harus pakai maaf, harus pakai oksigen, mereka nggak bisa bangun. Sekalipun Anda berada di kursi roda, Anda masih bisa memuji Tuhan. Lakukan itu. Belajar, saudara, belajar mengucap syukur. Kalau tidak mau menderita berkepanjangan, belajar mengucap syukur. Ada kuasa yang dahsyat di balik dari ucapan syukur itu. Amin ya. Berikutnya ayat yang ke-27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Kalau kita khawatir, kira-kira kita panjang umur tidak, saudara? Yang ada kita sakit-sakitan. Sudah tahu bahwa kita itu punya kesempatan kehidupan itu sekali doang. Gunakan waktu itu dengan sangat baik. Tadi malam, saudara, saya nonton TV. Saya melihat ada satu berita begitu ya. Istri membunuh suaminya. Karena suaminya apa? Main judi. Dibunuh. Gitu ya. Kalau saya mau bilang, ketika sampai saya itu baca komenannya para netizen juga ya, bahwa mereka itu mendukung si istri untuk membabat habis tentang judi online. Kelihatannya benar, tapi bukan itu yang saya mau garis bawahi. Perhatikan kondisi mental. Dua-duanya sama-sama salah, suami istri tetap salah. Makanya kesehatan mental itu penting. Ini loh, hari ini kita belajar tentang itu. Pembunuhan tidak akan pernah terjadi kalau mental sehat. Judi online tidak akan pernah terjadi kalau mentalnya sehat. Perselingkuhan tidak akan terjadi kalau mentalnya sehat. KDRT tidak akan pernah terjadi kalau mentalnya sehat. Kita akan bisa mengampuni kesalahan orang lain kalau mental kita sehat. Kita akan gampang terluka dengan semuanya itu kalau mental kita sehat. Makanya Tuhan katakan kesehatan mental itu penting. Ini contohnya. Janganlah kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, tentang apa yang kamu minum. Bukan tentang itu. Tentang hal yang raca-raca itu tadi itu. Jangan kau masukkan ke situ. Orang kan gak mungkin kan ucuk-ucuk langsung membunuh. Berarti sudah ada api kecil pada waktu itu. Sudah ada persoalan pertama, muncul persoalan kedua. Semuanya apa? Ditumpuk. Makanya sampah jangan ditumpuk. Sampah jangan ditumpuk. Suatu kali, saudara, saya lagi main ke rumah teman begitu ya. Tiba-tiba teman saya itu nggak tahu kalau saya datang. Tiba-tiba teman saya itu tuh kondisinya waktu saya datang itu dia sedang ribut dengan bapak ibunya. Di situ ada kakak adiknya gitu ya. Lagi ribut dan teman saya itu juga kaget. Tiba-tiba dengan segala kemarahannya, itu barang yang ada di depannya dibuang dengan rasa kemarahan.
Saya geleng-geleng kepala, saudara. Kita ini pelayan Tuhan. Kamu bersikap kasar, itu artinya apa? Mental kamu lagi tidak benar. Kondisi kamu lagi tidak beres. Sama seperti si wanita tadi yang membunuh suami tadi itu. Ketika dibiarkan keadaan mental yang tidak sehat akibat sampah numpuk-numpuk tadi, kejadiannya seperti itu. Brutal. Itu yang Tuhan mau sampaikan pagi hari ini agar supaya kita tidak berlaku brutal. Apa sajalah, Anda akan mengatakan, Bu, tapi kan persoalannya seperti ini, Ibu harus tahu dulu. Makanya Tuhan wanti-wanti dengan firman Tuhan ini agar supaya kita tidak perlu melakukan hal yang brutal itu tadi. Membanting barang, KDRT, ya, menyakiti orang lain, apalagi sampai menghujat Tuhan, itu bagian dari sakit mental loh. Makanya firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita diwanti-wanti. Berapa banyak saya mendengar berita juga akibat utang. Suami, istri, anak membakar diri, bunuh diri sama-sama. Karena gak kuat menjalani kehidupan. Tuhan ingin sampaikan pagi hari ini, jangan ada di level itu. Tuhan lagi membawa kita pagi hari ini di level kita penuh dengan ucapan syukur itu. Tuhan ingin mengubah bagaimana kita itu memiliki kehidupan yang sehat sekalipun pintu mujizat belum terbuka. Saudara, saya itu juga sekarang ini pintu mujizat saya juga belum terbuka. Ada bagian-bagian yang belum dijawab oleh Tuhan. Tapi apakah saya berteriak sama Tuhan? Apakah penting bagi saya meninggalkan pelayanan? Anda lihat sendiri, saya live tiap hari. Bahkan saya hari-hari ini pelayanan saya itu makin banyak banget. Saya tidak peduli dengan apa yang sudah hilang. Saya peduli apa yang Tuhan mau. Anda bisa lihat sendiri, saya masih bisa makan toh. Saya masih bisa hidup toh. Saya nggak sakit-sakitan toh. Karena saya nurut apa kata Tuhan ini. Saya pegang teguh pencobaan-pencobaan yang Kathy Widi rasakan adalah pencobaan-pencobaan biasa. Kemarin kita lagi belajar, Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Pencobaan yang sedang kita alami itu akibat dari kesalahan kita di masa lampau. Itu aja Tuhan pelihara. Coba lihat nih loh ya. Apa buktinya bahwa Tuhan memelihara? Perhatikan. Ayat yang ke-30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang. Untuk urusan rumput aja loh. Tuhan mendandani. Termasuk yang di ayat yang ke-28 dikatakan, mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja. Saya melakukan kesalahan di waktu yang lampau. Tapi Tuhan bawa saya untuk dirubah. Itu waktunya berdosa sudah. Waktunya main-main kekristenan sudah selesai. Sekarang kau harus menjadi anak yang serius. Tuhan lagi ngajarin saya seperti itu. Nah sekarang saya memberitahukan kepada Anda bahwa waktu main-main kekristenan sudah kelar. Masa-masa cemas, masa-masa khawatir sudah kelar. Jadi Anda yang masih DM saya tentang gangguan kecemasan dan lain sebagainya, yang tentang takut itu tadi, pelajari video ini. Maaf ya, saya tidak akan menjawab DM itu lagi. Anda harus dengarkan video ini. Belajar, ambil bagian kita. Ngapain kita itu merenung terus sampai kita itu nangis berhari-hari? Saya punya teman saudara, gampang sekali dikit-dikit takut, dikit-dikit khawatir. Akibatnya apa? Masuk rumah sakit berkali-kali. Rugi tidak? Rugi. Saya ngomong pada diri saya sendiri pada waktu 5 tahun yang lalu. Ketika saya mengalami kehancuran dalam bisnis saya itu tiba-tiba merefleksi begini, iya ya ngapain ya pada waktu itu saya itu sampai nangis, saya sampai marah-marah sama Tuhan, saya itu sampai nggak bisa tidur. Saya tertawa. Sekarang saya bisa tertawa, saudara. Sekalipun pintu mujizat belum dibuka sama Tuhan, tetapi saya tahu bagaimana saya harus hidup. Level saya sudah bukan lagi yang mengatakan, Tuhan, apakah Kau akan mengembalikanku? Oh, no. Level saya sudah tidak di situ lagi. Tuhan kembalikan, puji Tuhan. Tidak kembalikan, tidak masalah. Saya belajar
untuk bisa dituntun sama Tuhan, agar supaya hidup saya nggak sembrono. Perhatikan, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang. Jangan sampai kita itu menjadi kekristenan yang tidak berbuah. Hari ini diberkati Tuhan, tapi besok dibuang sama Tuhan gara-gara apa? Kita khawatir terus. Tuhan murka kepada bangsa Israel yang suka bersungut-sungut. Ya tidak? Baca di kitab Perjanjian Lama. Tuhan murka kepada bangsa Israel yang bersungut-sungut. Bangsa Israel butuh apa tuh? Enak di Mesir. Makan daging. Makan enak. Semua dicukupkan. Iya, semua dicukupkan. Tapi engkau diperbudak. Seringkali kita berada di zona nyaman. Nyamannya kita apa? Diperbudak dengan kekhawatiran. Diperbudak dengan kecemasan. Diperbudak dengan segala kebutuhan hidup. Kita lupa bagaimana harus mengucap syukur. Kita lupa bagaimana kita harus bersikap menjalani kehidupan. Kita lupa. Makanya jangan seperti si rumput ini. Hari ini nih Tuhan dandanin, besok dibuang sama Tuhan, dibakar. Sudah waktunya berhenti jadi Kristen yang cuman nangis, Kristen yang cengeng, Kristen yang suka mengeluh di masa lampau. Hello, waktunya berubah saudara. Ya, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya, nih Tuhan katakan. Orang-orang yang memiliki kekhawatiran yang berlebihan adalah bagian dari orang-orang yang kurang percaya. Makanya Anda ketika mengalami anxiety, gangguan kecemasan, itu artinya tidak percaya Tuhan. Jadi sudah tahu ya, Anda yang mengalami anxiety, gangguan kecemasan, apa? Belajar percaya Tuhan. Kalau tadi yang pertama belajar mengucap syukur, yang kedua belajar percaya. Lakukan bagian itu. Anda tidak perlu minta didoakan, minta urapan dan lain sebagainya. Lakukan bagian itu. Belajar mengucap syukur. Orang kalau mengucap syukur, dia tidak peduli dengan apa yang hilang. Orang kalau mengucap syukur, tidak peduli dengan apa yang sudah ditipu oleh orang. Sudah tidak ada lagi yang namanya Tuhan kok gini sih. Nah itu. Jangan ya. Belajar mengucap syukur. Saya pun begitu. Kemarin saya diingatkan saudara, saya itu ada satu investasi nilainya cukup besar. Dan kabarnya investasi yang saya lakukan itu, ini investasi, bukan investasi bodong saudara ya. Ini investasi resmi dari bank, akan mengalami kemandekan. Karena saya tidak memiliki kemampuan bayar. Lalu saudara, itu perjalanan saya pada waktu itu saya mau pelayanan. Tiba-tiba saya diingatkan dengan situasi itu. Tahu saudara respon saya seperti apa? Tuhan, kalau itu berkatku akan kembali. Tapi kalau tidak, berikan saya kekuatan untuk bisa menerima. Aku percaya Tuhan cukupkan. Sudah. Doanya sederhana saja. Tapi yang terpenting adalah percaya. Itu poinnya. Daripada doa panjang yang ujung-ujungnya apa? Ngatur Tuhan. Berbahaya saudara. Karena iblis itu main di area pikiran. Kalau kita salah, mulut kita pun juga salah. Saya harus menyetir kehidupan saya sendiri untuk berhati-hati. Makanya saudara kendalikan. Kendalikan perkataan-perkataan negatif. Kendalikan pikiran-pikiran negatif. Kita perlu yang namanya urapan Tuhan. Kita perlu yang namanya tuntunan Tuhan. Amin. Ya. Kita perlu yang namanya tuntunan Tuhan. Makanya doa, ujian penyembahan, baca firman Tuhan, lakukan. Ngapain lo? Ngeluh tiap malam, nangis tiap malam, nyanyi. Hatiku percaya, hatiku percaya. Selalu ku percaya. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you.
trust in you. Penuhi kehidupan kita itu dengan pujian penyembahan. Doanya singkat saja. Saya kalau doa itu singkat, saudara. Saya lebih banyak nyembah Tuhan. Saya tidak mau diintimidasi oleh siapapun. Bahkan saudara, termasuk dalam hal hubungan dengan orang tua, dengan kakak, dengan teman, saya tidak mau yang namanya disetir dengan yang namanya sakit hati, luka, kecewa, itu sudah selesai. Ingat ya, orang-orang yang gampang sekali sakit hati, Anda simpen sampah. Orang-orang yang ngalami yang namanya tekanan kehidupan Anda ini, simpen sampah. Amin. Ayo, saudara, yang live ini, yang lihat saat teduh hari ini, saudara, Anda jangan simpan sampah. Saya tahu Anda lagi simpan sampah. Anda yang susah mengampuni sekarang angkat tanganmu. Ya, coba. Anda yang susah mengampuni angkat tanganmu. Tuhan, Engkau melihat anak-anakmu yang sedang mengangkat tangan ini, yang kesusahan untuk mengampuni. Tuhan, Engkau Tuhan Allah yang intervensi hatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku melepaskan hati Tuhan. Turun atas anak-anakmu ini Tuhan Yesus, yang sedang kesusahan dalam mengampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kesembuhan, hati yang diteduhkan Tuhan, hati yang dilembutkan Tuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saudara, Anda yang sakit tulang, saya nggak tahu, entah itu tulang kaki atau tulang apa saja yang bikin Anda susah berjalan, ngampuni. Tuhan katakan ampuni. Nyembah Tuhan lebih lagi. Tinggikan Tuhan lebih lagi. Ya, ayo hari ini terjadi kesembuhan. Amin. Pulihkan hati, jangan simpan sampah. Pulihkan hati. Amin. Pulihkan jiwa. Tuhan, pulihkan hati kami. Tuhan, berikan kami kemampuan untuk merilis semua orang yang sudah pernah menyakiti, termasuk pasangan yang melukai hati kami. Dalam nama Yesus. Terima kuasa kesembuhan dari Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Wow. Kalau responmu benar, sembuh, saudara. Ayat berikutnya, tinggal sedikit lagi ya. Ayat yang ke-31. Sebab itu janganlah kamu khawatir nih loh. Berapa kali Tuhan bilangnya jangan kamu khawatir. Diulang lagi nih, sampai sama Tuhan. Tadi di ayat yang ke-25 Tuhan katakan jangan khawatir. Ya. Di ayat yang ke-28 diingetin lagi. Ngapain kamu khawatir? Ya. Kemudian di ayat yang ke-31 Tuhan katakan lagi, janganlah kamu khawatir. Berarti sudah 3 kali nih Tuhan ngomong. Artinya ini perintah penting. Anda dan saya harus berlatih untuk tidak khawatir dengan apa saja yang sedang kita alami. Ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang kami makan? Ini tadi yang seperti yang saya bilang. Kalau seandainya saya nggak gesek kartu kredit, Bu, gimana dengan susu anak saya? Kalau tadi saya tuh nggak ambil pinjaman, Bu, gimana saya mau bayar sekolah? Ini loh, Tuhan sudah ngomong. Apakah, janganlah kamu menjadi khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang kami minum? Apakah yang kami pakai? Seringkali kita menggunakan alasan-alasan pribadi untuk mengambil keputusan di luar jalurnya Tuhan. Ini firman Tuhan itu bicara seperti itu. Jadi sekarang dirubah ya. Jangan punya alasan pribadi. Amin. Jangan punya alasan pribadi. Tuhan ampuni saya. Ayo, Anda yang terikat dengan utang, minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni kami yang sudah banyak utangnya ini Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni. Kami tidak mengandalkan Engkau.
Kami tidak berdoa terlebih dahulu. Kami menggunakan kekuatan kami sendiri. Ampuni itu kami Tuhan. Ampuni kami. Berikanlah kami damai sejahtera-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Ucap syukur ya. Anda yang terlilit utang, ucap syukur. Yang memiliki masalah secara finansial, ucap syukur. Ngucap syukur. Ya. Hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Perintahkan jiwa untuk percaya kuasa Tuhan. Amin. Ya, harus sembuh ya. Dari rasa khawatir, dari rasa cemas, harus sembuh. Semua itu, semua yang mana? Ya, semua yang tidak percaya tadi tuh, yang suka nyetir Tuhan, yang nggak percaya Tuhan, yang membiarkan diri kekhawatiran, yang membiarkan diri kecemasan, ini Tuhan katakan, semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Saya percaya kok, Anda yang suka panik, Anda yang depresi, Anda yang mengalami gangguan kecemasan, Anda berdoa, iya. Anda menggunakan iman, iya. Saya percaya Anda sudah berdoa. Tapi ada bagian yang tidak kita lakukan, yaitu apa? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kita tidak mengenal siapa Tuhan kita. Makanya akibat dari tidak mengenal Tuhan apa? Ketidakpercayaan. Itu loh penyebabnya. Itu saudara penyebabnya. Yang membuat kita cemas, khawatir, sakit. Akibat kita tidak mengenal Allah. Berdoa sih Bu, tapi kok habis doa kok saya khawatir lagi ya. Nah, berarti ada bagian yang harus kita lakukan tak? Yaitu belajar percaya. Bukan minta sama hamba Tuhan, Bu doain saya takut terus Bu. Kok saya itu sakit lambung bertahun-tahun gak sembuh-sembuh. Belajar percaya. Belajar ngucap syukur. Belajar muji nyembah Tuhan. Ya. Jangan menyiksa diri dengan semuanya itu. Amin. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga itu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tuhan itu tahu saudara, kebutuhan kita apa, kesusahan kita apa, kemampuan kita seberapa, Tuhan itu tahu. Sudah, makanya tadi saya bilang toh, lebih banyak muji nyembah Tuhan, doanya sedikit saja, gak usah diulang-ulang. Tuhan jangan lupa ya Tuhan, tanggal 1 Juli nanti saya harus bayar segini. Tuhan tolong ya Tuhan, ini gimana ya Tuhan, saya gak ada pasangan hidup saya meninggalkan saya gak tahu harus makan apa, saya gak tahu harus bayar sekolah apa. Tuhan tahu, gak usah diulang-ulang, gak perlu pakai toa. Tuhan tahu. Makanya Tuhan katakan janganlah kamu khawatir, tuh apa, relax. Perhatikan, Tuhan itu tahu saudara bahwa kalau kita tuh suka mengeluh, kesehatan mental kita akan terganggu. Jadinya itu gangguan kecemasan, anxiety. Tuhan itu, dia itu psikolog handal saudara. Tuhan itu psikiater handal saudara. Dia dokter di atas segala dokter, makanya dikatakan tabib yang ajaib toh. Karena tahu saudara, kita aja suka ngeyel kalau dikasih tahu. Nah, jadi sekarang sudah ngerti ya bagaimana caranya supaya mentalnya tetap sehat, tidak melihat persoalan itu semuanya masuk ke dalam pikiran. Amin. Ya. Tetapi, nah, perhatikan ayat yang ke-33. Kalau tadi yang pertama belajar tidak khawatir, yang kedua adalah belajar untuk percaya. Sekarang yang ketiga, lihat di ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah itu apa toh? Anda harus menyiapkan tempat atau wadah untuk Roh Kudus itu tinggal di situ. Wadahnya apa? Yaitu loh tubuh kita ini. Tubuh kita adalah baitnya Tuhan. Kita siapkan wadah kita. Rumah kita itu adalah ya wadah di mana supaya Roh Kudus itu tinggal dalam rumah kita. Kita siapkan yang namanya supaya Roh Kudus, supaya Tuhan Yesus itu betah di dalam rumah kita. Coba aja, Anda ya suami istri yang suka ribut aja terus, berantem terus, KDRT. Kira-kira ada Roh Kudus tidak di situ? Semuanya nggak mau ada yang kalah, semuanya itu maunya menang. Nggak ada yang berdoa, tidak ada yang memuji dan menyembah Tuhan. Kira-kira Roh Kudus betah nggak saudara?
Kalau Anda tontonannya pornografi, Anda tontonannya film horor, kira-kira Roh Kudus betah di situ? Gak bakalan. Roh Kudus akan ada di dalam rumah kita kalau kita apa? Kita memuliakan Tuhan. Kita meninggikan nama Tuhan. Kita menaruh rasa hormat kepada Tuhan. Itu Roh Kudus pasti betah di situ. Coba aja. Anda habis nonton film porno, habis itu nyembah Tuhan, bisa tidak? Habis nonton film horor, habis itu nyembah Tuhan, bisa tidak? Yuk, tidak bisa. Film horor itu mengundang roh jahat. Ya, Roh Kudus gak mau, namanya aja kudus. Roh kudus, kudus, suci, putih, bersih. Gak bisa dibandingkan dengan apapun, itu kekudusan. Ya kalau kita itu ngomongnya kasar, ya suka berantem, KDRT, pikiran negatif terus. Kita pahit dengan orang, kira-kira Roh Kudusnya mau datang tidak, saudara? Butuh yang namanya kekudusan. Amin. Ya, belajar, saudara. Ini penting bagi kita. Kalau tadi kita tidak boleh khawatir, kita belajar percaya. Yang ketiga adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tiap hari muji nyembah Tuhan, dibaca firman Tuhan. Undang Roh Kudus, undang hadirat Tuhan itu turun atas segala kehidupan kita. Kalau tadi saya lihat ada yang komen, Bu, waktu ibu tadi tuh nyembah Tuhan kok saya tiba-tiba nangis, kenapa? Ya itu hadirat Tuhan turun. Kalau hatimu kudus, hatimu penuh dengan rasa haus dan lapar akan Tuhan, Roh Kudus pasti akan hadir. Tiba-tiba waktu kita nyembah Tuhan, kita merasakan ketenangan, tiba-tiba kita nangis, tiba-tiba kita itu kayak dipeluk, itu artinya Roh Kudus sedang hadir. Dijaga api itu, agar supaya tetap merasakan hadirat Tuhan. Jangan marah-marah terus. Jangan kecewa-kecewa terus dengan orang-orang. Dijaga. Amin. Ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya ini loh. Nggak cuma berdoa saja, tapi hidup benar. Kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenaran ini bicara tentang apa? Hidupnya benar. Orang hidup benar itu apa toh? Nggak banyak tingkah, saudara. Saya belajar, saudara. Kalau misalkan saya ketemu sama orang yang menyebalkan gitu ya, orang yang sukanya berantem, saya biasanya menyingkir. Saya diem. Karena saya tahu saya harus hidup benar. Menyingkir aja. Waktu menyingkir nggak boleh sakit hati tapi. Karena dijaga hatinya. Karena saya tahu tubuh saya adalah baiknya Tuhan. Saya tidak akan pernah memasukkan rasa sakit hati ke dalam hati saya. Di dalam hati saya itu hanya ruang khusus untuk Tuhan Yesus, nggak ada yang lain. Saya tidak mau simpan sakit hati di hati saya. Saya tidak mau simpan kemarahan, kekecewaan, rasa gagal saya di hati saya. No. Hati saya, ruang khusus untuk Tuhan Yesus ada di sini. Makanya kan saya sering bilang toh saudara, detox, sampah-sampah dibuang. Kalau Anda pengen sehat secara tubuh, jiwa, dan roh, sampahnya dibuang. Buat apa kita jago apa-apa, kita hebat dalam hal apapun, tapi sampahnya banyak. Percuma, saudara. Sampah itu tuh banyak setannya. Sampah itu tuh banyak iblisnya, saudara. Makanya kayak tadi ya, yang tadi saya saksikan tadi, waktu saya main ke rumah teman, saya kaget banget waktu teman saya bertindak brutal. Langsung barangnya dibanting. Nah, itu kan menunjukkan bahwa dia tidak bisa mengendalikan diri. Orang yang tidak bisa mengendalikan diri akibat apa? Sampahnya numpuk. Saya pernah di posisi itu, saudara. Makanya saya ngerti. Sampah dibuang ya. Sampah dibuang. Ayo, waktunya bersih-bersih diri. Rasa kecewa, rasa frustrasi yang berlebihan, rasa sakit hati dan lain sebagainya itu sampah, buang. Yang sudah gagal di masa lalu itu sampah, buang, saudara, buang. Karena Tuhan katakan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Bikin kita itu sebagai wadahnya Roh Kudus itu hadir. Roh Kudus biarkan ada di hati. Roh Kudus biarkan ada dalam pikiran. Makanya jangan simpan pikiran. Jangan simpan sampah di pikiran. Jangan simpan sampah di hati. Amin. Anda yang tahu bagaimana caranya. Ya, berikutnya. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Semuanya apa yang ditambahkan? Damai sejahtera, sukacita, penyertaan, pembelaan, promosi. Itu akan Tuhan berikan, saudara.
Itu akan Tuhan berikan. Yang tadi kita yang mikir-mikir tentang utang, yang mikir-mikir tentang ini kok sakitku gak sembuh-sembuh, kita hidupnya benar dulu. Semuanya itu akan ditambahkan, ya. Kita butuh yang namanya damai sejahtera. Kita butuh yang namanya ketenangan. Kita butuh yang namanya penyertaan Tuhan. Itu jauh lebih penting daripada apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai. Yang raca itu tuh tidak penting. Yang dipentingkan adalah damai sejahtera. Kalau kita itu habis berdoa, dijaga hatinya, orang kasak-kusuk ngomongin orang. Dijaga hatinya. Ya. Kalau kita tuh habis pulang ibadah misalnya, kita ketemu dengan musuh kita, dengan seteru kita, jangan kasak-kusuk. Hilang nanti damai sejahteramu, saudara. Rugi tidak? Rugi. Ya? Dijaga kehidupan kita. Jangan kita simpan sampah. Karena kalau kita simpan sampah, ya, sampah ini tidak hanya luka hati ya. Semua kegagalan, kehancuran yang membuat kita itu sakit-sakitan itu sampah itu. Itu akan membungkukkan tulang. Makanya banyak sekali kan orang frustrasi, kenapa saudara? Mengalami sakit penyakit terus. Itu loh yang dimaksud dengan membungkukkan tulang. Itu kayak gitu. Makanya jangan mau. Anda dan saya diberikan kehidupan untuk menikmati hidup. Kalau yang gagal ya sudah. Saya pun tidak mau memikirkan lagi yang nilai miliaran itu, ya sudah. Saya rilis, sudah. Makanya kalau Anda, kan ada yang komen begini di Instagram saya, dia bilang, "Ibu ngomong aja gampang, nilainya saya itu miliaran loh, jauh lebih besar. Tapi saya bisa let it go." Itu pilihan kok. Kita mau hidup kayak apa itu pilihan. Mau sakit hati terus ya itu pilihan. Mau kita berubah itu pilihan. Saya mau mempunyai kehidupan yang enak. Saya nggak mau sakit-sakitan. Makanya saya belajar let it go. Sama seperti Abraham waktu mempersembahkan Ishak. Kenapa toh? Kok Abraham itu mau mempersembahkan Ishak, saudara? Apakah Abraham adalah bapak yang jahat sampai anaknya aja mau diberikan ke Tuhan untuk dibunuh? Bukan itu poinnya. Abraham mengenal betul siapa bapaknya. Abraham mengenal betul siapa Allahnya. Makanya dia menyerahkan hak kehidupannya. Si Abraham ini kan yang namanya bergumul pengen punya anak itu kan sampai bertahun-tahun. Sampai usianya uzur loh. Tuhan gak kasih-kasih. Begitu dikasih, Tuhan apa? Minta, sini bawa sini Ishak. Abraham memberikan bukan karena dia adalah seorang bapak yang tidak sayang sama anaknya. Bukan. Abraham tahu siapa bapaknya. Abraham tahu siapa Allahnya. Dia mengenal betul bahwa Tuhan memiliki rancangan yang indah dalam kehidupan Abraham. Tuhan tidak mungkin merusak kehidupan Abraham. Tuhan tidak mungkin menghukum Abraham. Tuhan tidak mungkin meninggalkan Abraham. Makanya Tuhan begitu itu mau disembelih, si Ishaknya mau disembelih, apa yang dilakukan oleh malaikat Tuhan? Stop. Jangan bunuh anak itu. Tuhan sudah menyediakan domba-domba yang lain, dikasih itu di depannya. Ketaatan itu menimbulkan apa? Reward. Ketaatan menimbulkan kesembuhan. Ketaatan menimbulkan kebebasan. Makanya taat, saudara. Taat, saudara. Taat saja. Kalau saya saja yang kehilangan miliaran itu tuh bisa dipulihkan Tuhan hati saya, Anda berarti bisa juga. Saya pernah disakitin orang, dibully habis-habisan. Saya mengalami trauma yang begitu hebat. Tapi Tuhan bisa sembuhkan saya loh. Artinya apa tuh? Kenali siapa Tuhan kita. Pujian, penyembahan, baca firman Tuhan, tekun, ya, agar supaya kita mengalami kesembuhan. Ayat yang terakhir, sebab itu diulang lagi sama Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Nah, perhatikan yang suka sekali mengalami anxiety, gangguan kecemasan, susah tidur, minum obat terus, nggak bisa berpikir, gak doyan makan, sakit lambung, dan terus, dan enso. Perhatikan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Jangan overthinking. Jangan menyalahkan kehidupan di masa lampau. Stop, sudah selesai itu. Pagi hari ini buatlah keputusan seperti yang Tuhan mau. Janganlah kamu khawatir tentang hari esok. Stop overthinking.
Stop yang namanya mengalami kecemasan demi kecemasan. Stop khawatir yang berlebihan. Tuhan katakan itu berbahaya. Makanya Tuhan katakan, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahan sehari. Kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ini artinya apa toh saudara? Yang sudah gagal ya sudah. Hari ini kita sudah bisa melewati sepanjang ini. Sudah, ucap syukur yuk. Kita memuliakan Tuhan yuk. Waktunya tidur yuk. Waktunya makan. Waktunya kerja. Kita lakukan bagian kita. Bukan menghabiskan waktu dari pagi, siang, malam. Pikiran yang tidak perlu itu tadi. Aneh, Anda dan saya harus mengalami satu pemulihan kehidupan yang dahsyat. Ya, dari Tuhan. Ayo angkat tanganmu sama-sama saudara. Tuhan terima kasih Tuhan. Kami percaya kepadamu bahwa tidak ada satu kebetulan. Kami belajar bagaimana supaya kami itu mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kami mau belajar percaya Tuhan. Kami mau belajar mengandalkan Engkau. Masa depan yang indah penuh dengan harapan itu ada di hadapan kami. Rancangan-rancangan Tuhan itu membawa damai, sejahtera, dan sukacita. Tuhan, kami menyerahkan segala sisa kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, segala bentuk kekhawatiran, sampah-sampah khawatir, sampah-sampah sakit hati, sampah-sampah kekecewaan. Tuhan, kami mau buang dalam hati kami. Kami mau buang segala itu dari pikiran kami Tuhan. Kami mau buang sampah-sampah ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tolong setiap kami Tuhan. Untuk membuang sampah-sampah yang tidak berguna ini ya Bapa. Kami mau menyembah Tuhan. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Segala ketakutan, segala kekhawatiran, aku perintahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tidak lagi menguasaiku. Engkau harus tunduk di bawah kakinya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap ketakutan-ketakutan, aku mengikat engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tidak bisa membuat kami diperbudak dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, dan semuanya itu. Urapi anak-anakmu Tuhan dengan urapan yang baru. Tuhan, baik mereka yang live maupun yang nonton YouTube Tuhan, urapan yang baru turun atas setiap kami. Sepanjang hari ini kami akan dituntun oleh Tuhan. Pimpinan Tuhan akan senantiasa menjaga segala kehidupan kami. Perkataan kami, perilaku kami, cara kami membuat keputusan. Semuanya itu sesuai dengan tuntunan Tuhan. Diberkati hari ini ya Tuhan. Penuh dengan damai, sejahtera, sukacita. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Wow. Tuhan Yesus dahsyat ya. Selamat beraktivitas Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus dahsyat ya. Kita ketemu besok. Ya, besok hari Rabu kita ada konsel breakthrough ya. Tuhan Yesus